Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Senin, tanggal 29 bulan Desember tahun ke-2025, judul pelajaran untuk hari ini adalah Paulus dalam belenggu. Bapak Ibu sekalian, ketika di Makedonia, Paulus menyebutkan beberapa kali pemenjaraan. Bisa kita baca di dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 5. Lalu kitab 2 Korintus 11 ayat 23 dan kitab 2 Korintus 7 ayat 5. Peristiwa pertama yang tercatat adalah di Filipi. Seperti yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 24. Kemudian ia sempat dipenjara sementara di Yerusalem sebelum dipindahkan ke penjara di Kaisarea. Di tempat lain, Bapak Ibu sekalian, Paulus menyebutkan bahwa ia dibelenggu yang terdapat dalam kitab Filemon 1 ayat 10 dan 13 New King James Version. Meskipun berada dalam tahanan rumah di Roma, ia dirantai kepada seorang prajurit elit Romawi, Ignatius, seorang Kristen pada awal abad kedua yang dirantai seperti ini. Menggambarkan para prajurit itu berperilaku seperti binatang buas, yang justru semakin akan buruk ketika mereka diperlakukan dengan baik. Ini merupakan pernyataan dari Michael W. Holmes dalam bukunya yang berjudul The Apostolic Fathers, Grand Rapids. Me, Baker Academic, 2007, halaman ke-231. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca kitab 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dalam ayat-ayat tersebut, apakah yang menunjukkan bagaimana Paulus mampu bertahan menghadapi pencobaan yang ia sedang hadapi? Apakah yang tampaknya menjadi fokus kehidupannya? Saudara-saudara yang kekasih, tidak peduli seberat apapun hidupnya, Paulus mampu melihat sisi yang lebih cerah, dan itu memberinya keberanian untuk bertahan di bawah tekanan. Meskipun iblis melemparkan segala hal yang ia bisa, Paulus tahu bahwa ia tidak ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, mari kembali kita membaca kitab 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan
kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Berdasarkan ayat tersebut, sumber daya rohani apakah yang Paulus miliki untuk menolongnya menghadapi kesulitan-kesulitan ini? Saudara-saudara sekalian, seringkali kita mungkin tergoda untuk melihat keadaan kita, kelemahan kita, atau kegagalan kita di masa lalu dan menjadi putus asa. Pada saat-saat seperti ini, kita perlu mengingat semua perlengkapan luar biasa yang telah Tuhan sediakan untuk keberhasilan kita dalam melawan iblis. Salah satu yang paling penting adalah Alkitab itu sendiri, firman kebenaran, karena kita dapat belajar dari kesalahan orang lain dan juga bagaimana orang-orang ini berhasil, dan juga Roh Kuduslah yang menyukseskan apa yang telah dikerjakan oleh penebus dunia. Dengan roh hati dijadikan suci dengan perantaraan roh orang percaya mengambil bagian dari sifat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Tulisan Ellen G. White dalam bukunya yang berjudul Kerinduan Segala Zaman, jilid kedua, halaman ke-313. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimanakah kita sebagai jemaat awam atau pendeta selalu dapat menunjukkan bahwa kita adalah pelayan Allah? Apakah arti pernyataan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.